Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong agar mudik lebih awal agar tidak terjadi kemacetan. Karena puncak arus mudik diperkirakan pada 29 dan 30 April 2022. Kepadatan mudik tahun 2022 ini sesuai dengan data yang dimiliki Kementerian Perhubungan. Perhelatan besar mudik tahun ini diperkirakan melibatkan 79 juta orang. 13 juta orang diantaranya adalah pemudik yang berasal dari Jabodetabek, dan para pemudik ini diperkirakan akan melalui jalan darat. Di mana menurut data Kementerian Perhubungan, penggunaan moda transportasi darat akan menjadi pilihan, yaitu 36 juta pengguna kendaraan pribadi mobil dan motor, dan 24 juta pengguna bus. Ini adalah visual mudik melalui tol Jakarta Cikampek tahun 2019 atau sebelum pandemi. Mudik tahun ini diperkirakan akan terjadi hal serupa jika tidak segera diatur. Maka Korlantas Polri sudah menyiapkan 3 skema, yaitu one way, ganjil genap, dan kontraflow di jalur Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 414 mulai tanggal 28 April. 29, 30 dan tanggal 1 kita akan mulai rencanakan pada kilometer 47 sampai Kali Kangkung di 414. Jadi masyarakat saya harapkan mendengarkan betul penjelasan dari kami, informasi dari ini supaya siap-siap. Sebelum jam 17 pada tanggal 28. Berarti itu masih boleh? Masih boleh, kalau perlu dari hari Senin, Selasa, Rabu, jadi tidak bergabung dengan yang tanggal 28 kami persilakan. Berikutnya adalah pembangunan ruas jalan tol baru seperti Japek 2 jalur selatan yang dikebut agar menjadi jalur alternatif. Karena jalan tol Jakarta Cikampek 2 selatan ini menghubungkan jalan tol lingkar luar Jakarta di Jati Asih, Bekasi dengan jalan tol Purbalenyi di Sadang, Purwakarta. Membludaknya pemudik ini perlu diantisipasi. Bahkan Menhub Budi Karya Sumadi mendorong agar mudik lebih awal agar tidak terjadi macet. Karena puncak arus mudik diperkirakan pada 29 dan 30 April 2022. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana persiapan pemerintah mengendalikan mudik yang aman dan lancar, sudah bergabung dari luar studio Metro TV Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selamat sore Pak Budi. Semoga sehat-sehat. Pak Budi, Anda menyarankan masyarakat untuk mudik lebih awal. Memang sudah sejauh mana Pak persiapan ataupun juga kesiapan untuk perjalanan mudik khususnya untuk jalur darat ini Pak? Ya, Mbak Zasya, terima kasih. Kita memang melakukannya dengan hati-hati. Bahkan Bapak Presiden melakukan beberapa kali ratas dan rapat internal berkaitan dengan mudik. Beliau berpesan bahwa mudik kali ini pasti signifikan dan persiapkan dengan baik. Nah, oleh karenanya kami bersama stakeholder tentu dengan Kakor Lantas ya, dengan PU, dengan stakeholder yang lain, kita diskusi dengan Jasa Marga. Bahkan diskusinya kita sampai 4-5 kali membuat simulasi-simulasi. Apa yang mendasarkan kita melakukan simulasi dan kekhawatiran Bapak Presiden tersebut? Karena dari riset yang kita lakukan bukan saja 79 juta tapi 85 juta penduduk Indonesia akan bergerak mudik ya. Nah, itu adalah 40% atau tepatnya 39% dibandingkan kalau 2019. Nah, ini adalah mudik di kala 2019 gambar ini. Kenaikan signifikan ini memang tidak mungkin dilakukan tanpa satu pemikiran yang komprehensif. Disebutkan bahwa mudik itu terjadi suatu yang paling signifikan adalah antara Bekasi sampai Semarang. Oleh karenanya kami melakukan diskusi intensif dan menghasilkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang pertama kali adalah kita harus melakukan one way atau kontraflow. Tapi tidak cukup dengan itu. Kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain. Truk 3 sumbu tidak berjalan pada hari-hari tertentu yang nanti ditetapkan. Kalau nggak salah 28, 29, dan tanggal 30.
Lalu apa lagi? Kita melihat dalam simulasi dengan 3 skenario itu tidak cukup. Oleh karenanya kita mengajukan usulan ganjil genap. Dan ganjil genap pun kami membuat simulasi. Simulasi yang pertama adalah kami buat rekayasa dengan 4 hal tadi, yaitu ganjil genap, one way, kontraflow, dan peniadaan angkutan truk 3 sumbu. Apa yang kami peroleh? Pada saat skenario dilakukan kenaikannya itu adalah 40%, maka memang bisa terjadi dengan baik. 3 itu dilakukan sekaligus. Tetapi apabila kita membuat skenario bahwa kenaikannya itu 60%, dan ini mungkin terjadi karena apa? Karena sekarang sudah 2 tahun tidak mudik. Baik. Ekonomi membaik dan sebagainya. Pak Budi, tadi Anda katakan begitu ya, peniadaan truk, kemudian ganjil genap dan juga one way ini akan menjadi skenario yang disiapkan begitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana masyarakat mengetahui, misalnya mereka akan melakukan perjalanan mudik begitu hari ini, apakah hari ini ada ganjil genap atau sedang diberlakukan one way begitu? Bagaimana kemudian masyarakat tahu Pak? Maka justru sekarang ini kita melakukan sosialisasi. Ya, Kakor Lantas sudah menyampaikan bahwa sudah dipastikan 28, 29, 31 itu ganjil genap. Ya. Dan juga one way sudah disampaikan. Oleh karenanya kita minta kepada media untuk melakukan satu penyebaran informasi ini agar ini diketahui. Nanti Kakor Lantas akan mengumumkan kapan ganjil, kapan genap, dan kapan one way. Karena setelah kita melakukan surat bersama antara PU, Kakor Lantas, dan Perhubungan, kita sudah setujui bahwa hari-hari itu adalah ganjil genap. Dan juga yang berwenang untuk merubah jam dan hal yang lain adalah kita berikan diskresi kepada kepolisian. Dalam hal ini Kakor Lantas mungkin juga bekerja sama dengan Dirlantas. Jadi sosialisasi masif kita akan lakukan. Presiden juga mengingatkan bahwa berulang-ulang sampaikan bahwa itu akan ada ganjil genap. Baik. Bahkan Mbak Zasya, kita melihat kalau kita mulai tanggal 28 ini akan kaget ya. Jadi kami akan melakukan uji coba mulai tanggal 25. Jadi 2 hal yang ingin saya sampaikan secara mendasar. Satu adalah sedapat mungkin saudara-saudara kita mudiknya dimajukan. Ya, tanggal 25 sampai tanggal 27. Tidak tanggal 28 sampai tanggal itu. Karena di tanggal 28 sampai tanggal 1 apabila euforia kenaikan jumlah mudik 60% dibandingkan tahun yang lalu 2019, maka kita macet. Ya. Baik. Harapan ini serius kita sampaikan. Kami sudah berapat juga dengan Bapak Presiden dan juga Kakor Lantas dengan kepolisian. Ini menjadi satu rekomendasi. Dan kami akan melakukan uji coba mulai tanggal 25 dan kewenangan jam dan lain-lain Kakor Lantas akan mengumumkan itu semuanya. Begitu Mbak Zaskia. Baik. Pak, ini kan Anda mengatakan 85 juta pemudik diprediksi akan melakukan perjalanan mudik pada tahun ini dan 47% diantaranya diprediksi akan menggunakan jalur darat. Tadi Anda katakan sudah ada beberapa rencana, tetapi jika masih terjadi kemacetan, apakah ada skenario yang disiapkan, Pak? Dan jika nanti ada pengemudi yang tidak mengetahui begitu aturan apa yang berlaku hari ini, sosialisasinya tidak sampai begitu, apakah juga akan ada sanksi yang diberlakukan? Kalau dulu kan ada yang diputar balikan seperti itu Pak. Kalau kali ini seperti apa Pak? Pak Zasya, memang kita ingin mudik kali ini adalah lebih persuasif, lebih humanis ya. Tadi sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada putar balik. Ya. Jadi justru jauh hari sebelum mudik kita sampaikan, kita ingin sekali bahwa masyarakat itu dengan penuh kesadaran
memberikan suatu kontribusinya. Saya katakan, mari kita melakukan manajemen mudik ini dengan baik. Kita itu bukan kami saja, bukan polisi saja, tapi juga saudara-saudara kita yang akan mudik. Kita bersama memanage mudik ini dengan baik. Oleh karenanya, saya menganjurkan agar mudiknya lebih awal, sehingga tidak ketemu dengan hari tanggal 28 sampai tanggal 1, di mana di situ puncak mudik dan rekayasa lalu lintas sudah dilakukan secara maksimal. Oke. Bahwa apa yang akan dilakukan kita berikan ke diskresi pada polisian untuk menetapkan. Karena komando di lapangan adalah dari polisian. Oke, baik. Pak Menteri, kemudian bagaimana dengan infrastruktur yang saat ini juga sedang diperbaiki begitu ya Pak, demi kelancaran arus mudik, dan juga ini kan salah satu syarat untuk pemudik bisa melakukan mudik adalah sudah melakukan booster. Nah, ini bagaimana kemudian untuk pengecekannya, Pak Budi? Ya, satu tentang perbaikan, kami sudah melakukan pengecekan juga ya di jalur B tol arah ke Jakarta itu sudah diperbaiki. Artinya pada saat kita melakukan one way, jalan itu akan besar sekali ya. Yang kedua, juga titik-titik kerusakan kami sudah sampaikan kepada Kementerian PU dan BPJT, dan itu akan ditindaklanjuti. Bahkan daerah yang kritis adalah rest area, kami sudah minta kepada Menteri PU, dan Menteri PU akan menambahkan paling tidak 50. Bahkan ada beberapa tempat 100 lavatory yang ditaruh di tempat rest area. Harapannya bahwa mereka yang akan ke toilet itu bisa berlangsung dengan baik, dengan cepat, dan kemudian mereka cepat meninggalkan area sehingga tidak menimbulkan satu kemacetan di situ. Berkaitan isu bahwa, bukan isu ya, informasi tentang penggunaan JAPEK. Kelihatannya belum terlalu selesai, tetapi apapun kami akan diskusikan dengan Kakor Lantas bagaimana kita memaksimalkan jalan-jalan yang ada. Baik. Baik, terima kasih Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih.